Ketika kita melihat tadi ya, kita sempat menyinggung berkaitan dengan appetite dari para pelaku pasar dan ini juga sudah mulai terlihat kembali begitu ya bahwa appetite dari investor untuk kembali ke aset-aset yang lebih beresiko termasuk saham ini juga sudah mulai ramai begitu. Dari nilai transaksi kita lihat sudah terus meningkat. Kemudian dalam 2 bulan terakhir juga inflow asing juga sudah mulai masuk begitu dan tadi sekali lagi Anda juga menyampaikan bahwa market cap kita juga sudah yang terbesar di kawasan ASEAN begitu. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan juga mungkin appetite dari investor asing begitu berdasarkan inflow yang masuk. Baik, Iva. Jadi kalau kamu lihat ya dalam beberapa waktu ini ya 3 bulan terakhir ini inflow daripada asing sudah mulai kelihatan. Ya. Tentunya Iva mesti lihat juga bahwasannya ini sangat berkaitan dengan kestabilitas ekonomi kita ya. Emiten performance-nya bagus seperti yang tadi saya katakan, laporan keuangannya juga baik, tapi jangan lupa bahwasannya kita lihat juga bahwasannya ada korelasi positif bahwasannya rupiah kita menguat itu memiliki korelasi positif terhadap inflow asing. Bayangkan kamu ya Iva, kalau misalnya orang yang asing tentunya kan melihat daripada dolar ya. Kalau rupiah kita itu menguat gitu ya. Artinya berapa? Dolarnya itu weaken kan, melemah. Kalau dia investasi di saham, tentunya harga sahamnya itu berhenti pun dia akan dapat gain gitu kan. Nah, ini sebaliknya. Kalau misalnya rupiah melemah gitu ya. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwasannya ini sangat korelasi positif ya currency kita. Kalau misalnya itu menguat terus, tentunya saya yakin indeks lalu inflow itu akan meningkat. Itu kira-kira. Oke. Ya. Oke, baik. Anda sendiri melihat apakah ini mungkin akan berlangsung hingga akhir tahun begitu? Ya, kalau ya kembali lagi ya kita lihat bahwasannya currency kita saya cukup optimis. Cadangan devisa kita juga meningkat gitu ya, artinya penguatan currency bagus. Lalu juga kita lihat bahwasanya fundamental daripada emiten kita juga lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu ada tentunya ini merupakan suatu hal positif dan saya cukup optimis bahwasannya sampai akhir tahun itu cukup baik ya. Ini adalah opportunity buat investor untuk masuk. Ya, apalagi ya kabinet sudah terbentuk, ini merupakan menambah confidence daripada investor. Baik, belum sentimen window dressing ya di akhir tahun biasanya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, salah satu upaya yang dilakukan oleh OJK dalam hal pengawasan pasar modal sekaligus terobosan yang sudah dilakukan ini adalah berkaitan dengan metode full call auctions atau FCA. Nah, seperti apa evaluasi berkaitan dengan FCA ini dan apakah ini akan diterapkan hingga akhir tahun 2024 ini? Pertama-tama saya mesti meluruskan bahwasannya papan pemantauan khusus itu tidak hanya dilakukan oleh kita. Beberapa negara juga melakukan hal yang sama, ya. Dan tentunya apa sih sebetulnya tujuan daripada FCA ini untuk mendapatkan price discovery yang lebih baik, ya. Nah, di sini memungkinkan untuk saham-saham yang likuiditasnya rendah, terus yang mungkin yang seringkali orang katakan gocapan gitu ya. Banyak kan gocapan-gocapan itu yang pada saat sebelumnya itu hanya ada offer, nggak ada bidnya. Nah, di sekarang adalah kesempatan bagi investor untuk melepaskan sahamnya. Tentunya memang tidak dalam dengan harga kurang daripada 50 tentunya. Tetapi dia punya kesempatan untuk keluar. Tanpa ini yang ada dia over, nggak ada bidnya. Sehingga stuck ya Pak? Sehingga stuck gitu ya. Nah, ini adalah merupakan suatu perlindungan terhadap investor juga gitu ya. Dan juga price discovery yang lebih fair. Nah, sebetulnya FCA ini atau papan pemantauan khusus ini kita sudah kaji itu
bukan tiba-tiba. Dari 2019 kita sudah melakukan hal tersebut, ya. Dan juga sudah melalui proses dengar pendapat dengan rule making rule dengan pelaku pasar, dengan asosiasi, dengan anggota bursa, gitu. Jadi ini prosesnya sudah cukup lama, gitu ya. Nah, tentunya kita selalu harus mengevaluasi terhadap FCA tersebut, apa input-inputan dari pelaku, tentunya kita akan akan masukkan dalam consideration kita, ya. Tapi policy yang ada kita akan tetap melakukan papan pemantauan khusus. Oke. Ya. Baik, berarti memang metode ini akan terus dilanjutkan, Iya, begitu ya, betul, Bapak? betul. Baik. Nah, kemudian ketika kita berbicara mungkin berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh OJK, arahan OJK ya tentu untuk mengembangkan industri aset manajemen seperti apa, Bapak? Oke. Untuk industri aset management, ya memang ini yang merupakan, saya boleh jujur ya, ini adalah PR kita untuk terus mengembangkan aset management, ya. Saat ini dana kelolaan di aset management itu sekitar 841 triliun, ya. Sempat sebelumnya itu cukup tinggi dan sempat itu menurun, ya tentunya ada berbagai faktor, ya, karena yield daripada SBN, SFBI juga itu mungkin orang akan beralih ke sana, ya. Tapi dalam beberapa waktu ini, gitu ya, ini sudah membalik, cukup membaik, gitu ya. Aset kelolaan tersebut kalau kita lihat year to date saat ini sudah meningkat 2,2% lah, 2,1% lah, ya. Itu sudah mulai naik, gitu ya. Dan ini merupakan dana kelolaan terhadap semua produk-produk yang di aset management, termasuk di dalamnya adalah reksadana, ya reksadana ada 57% kira-kira, gitu ya. Lalu juga yang kedua terbesar adalah KPD, RDPT, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau misalnya bagaimana prospeknya aset manajemen ke depan, tentunya ini merupakan room to growth-nya itu masih besar sekali, Iva, gitu ya. Dari mana saya bisa bilang begitu, ya? Ini sebagai sebagai ilustrasi saja bahwasanya saat ini AUM terhadap GDP kita tuh masih cukup rendah, ya, hanya mencapai sekitar 3%, 3,5%. Ya, coba bandingin dengan negara-negara yang sebelah, misalnya Malaysia. Malaysia itu udah 30%, belum lagi Singapura segala macam. Targetnya akan meningkat ke harus, angka berapa, Bapak? Harus, ya, kita udah ada di dalam di dalam roadmap kita, ya. Kita berharap bahwasanya di 2027, ya, 2027 reksadana kita AUM-nya itu mencapai 1.000 triliun, ya. Ya, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian mengacu kepada Undang-Undang P2SK, perusahaan aset manajemen juga diperkenankan ya untuk merambah bisnis dana pensiun lembaga keuangan. Seperti apa berkaitan dengan hal ini? Jadi ini merupakan bagian dari penguatan sektor jasa keuangan melalui kolaborasi lintas sektor, ya. Dan tentunya ini kita harapkan untuk meningkatkan integritas, ya, profesionalitas, dan juga capability daripada pengelolaan investasi di kedua industri tersebut. Nah, tentunya ini merupakan hal yang baru, turunan daripada Undang-Undang P2SK, dan juga sedang turunan peraturan itu sedang digodok dan dalam proses itu di pengawasan perasuransian dan dana pensiun, PPDP OJK, ya, di bawahnya Pak Ogi, ya. Bagaimana persyaratan pendirian daripada DPLK gitu oleh manajer investasi itu digodok lah di sana.
Jadi sebetulnya ini adalah kolaborasi dua sektor ya yang sangat baik sekali antara PPDP dan juga PMDK di tempat kami ya. Yang mesti juga kita luruskan bahwasanya DPLK ini tidak berarti bahwasanya merupakan satu entitas. Ini tetap aja menjadi dua yang terpisah, Oke, baik. gitu ya. Hanya Mungkin koordinasi itu. akan lebih ditingkatkan. Iya, berarti. iya, iya. Dan kita berharap bahwasanya dengan adanya ini akan lebih menggairahkan daripada MI kita, dan juga akan kembali lagi juga untuk yang dana pensiun akan lebih profesional, lebih integritinya juga, tata kelolanya juga lebih baik, gitu ya. Itu kita harapkan akan semakin baik. Gitu. Oke, baik. Dari perbincangan kita, tadi kan sudah dilakukan begitu upaya-upaya, sudah dijelaskan upaya yang dilakukan oleh OJK untuk pengawasan lebih lanjut, kemudian juga untuk arahan-arahan berkaitan dengan sektor-sektor atau stakeholder terkait, kemudian kita juga melihat begitu bahwa potensi pasar modal di tanah air juga masih begitu besar. Nah, seperti apa ekspektasi Anda berkaitan dengan perkembangan pasar modal hingga mungkin 3 hingga 5 tahun ke depan? Kita lihat mungkin dari sisi perkembangan investor sendiri. OJK juga, maksud kami Bursa Efek Indonesia juga cukup yakin begitu bahwa penambahan jumlah investor ini bisa mencapai 2 juta SID per tahunnya. Kemudian juga ketika kita melihat mungkin berkaitan dengan pipeline ya, perusahaan-perusahaan yang akan listing juga di bursa saham kita, seperti apa Bapak? Ya, ya. Jadi gini, kita itu sudah mengeluarkan roadmap kita, ya. Target-target sudah kita canangkan di situ. Nah, tadi Mbak Iva katakan mengenai SID. Sebetulnya SID ini kita memiliki target di 2027 itu kita mencapai 20 juta. Oleh karena itu kita turunkan di masing-masing tahun itu 2 juta. Itu kenapa kok timbul 2 juta. Ya. Tentunya ini merupakan challenge tersendiri. Ya, sebagaimana Iva tahu bahwasanya sejak pandemi itu penambahan daripada SID itu meningkat cukup signifikan. Ya. Anda ingat kan sebelumnya itu kita itu berkutat di 3 juta segala macam. Tapi setelah pandemi itu bisa mencapai 9 juta dan bahkan sekarang udah mencapai 13 juta lebih ya. 13,8 kalau nggak salah. Nah tentunya tentunya ini merupakan target kita bersama untuk mencapai bahwasanya 2027 itu adalah 20 juta. Saya cukup yakin dengan target tersebut. Tentunya apa upaya-upaya kita ya kita harus bekerja sama dengan stakeholder kepada SRO dan juga anggota bursa untuk terus melakukan literasi dan edukasi terhadap pasar modal. Ya, kita lihat bahwasanya perkembangannya dan pertumbuhannya cukup baik. Ya, tapi saya juga mesti harus menjelaskan bahwasanya 2 juta adalah target kita. Tahun lalu kita mungkin slightly lebih kecil daripada 2 juta, 1,85 ya. Tapi saya yakin on the long term ya sampai 2027 kita bisa, bahkan mungkin bisa lebih dari 20 juta. Untuk tahun ini seperti apa Bapak? Year to date kalau tidak salah sekarang itu sudah mencapai 1,6 ya, 1,6 juta dan ini masih ada waktu untuk mengejarnya. Kalaupun tahun ini itu tidak kita harapkan mencapai ya. Tapi kalau misalnya tidak mencapai sampai 2 juta, ya enggak apa-apa. Tapi target utamanya 2027, 20 juta ini tercapai. Oke, baik. Ya? Baik. Dari sisi pipeline untuk perusahaan sendiri yang akan listing seperti apa, Bapak? Kalau dari sisi pipeline, ya saya mesti sharing kepada Iva bahwasanya saat ini fundraise-nya udah sekitar 168 triliun. Ya.
Dan kita lihat bahwasanya pipeline kita masih ada sekitar sebentar 88. Nah, 88 calon emiten pasar saham. Kalau Iva tanya size-nya mungkin medium size. Saya mesti jujur bahwa saya itu medium size. Fundraise-nya mungkin sekitar 40 T ya. Jadi mungkin target tahun ini 200 T itu mungkin tercapai. Oke, baik. Mungkin itu ya. Jadi dari kalau yang untuk big size mungkin rasanya kita masih tunggu ya. Kita masih ada waktu. Ya tentunya mungkin juga orang akan masih menunggu bagaimana kabinet baru di Oktober segala macam ya. Kita harapkan sih adalah tahun ini 1 atau 2 yang size yang cukup besar masuk gitu ya. Tapi kalau dari pipeline saya mesti jujur katakan belum ada. Baik. Tentunya akan ditunggu ya Bapak Harus, masyarakat ya, dan para investor begitu ya. Baik. Nah kemudian terakhir tadi Anda juga sempat menyinggung berkaitan dengan literasi, kemudian juga inklusi ya untuk pasar modal begitu. Upaya yang terus dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan hal ini seperti apa, Bapak? Jadi kita melakukan literasi dan edukasi itu tidak sendiri ya. Kita juga koordinasi dengan SRO dan juga anggota bursa. Dan juga kita bahwa daerah-daerah itu juga ada TPAKD gitu ya. Kita juga melakukan hal tersebut. Jadi tentunya ini merupakan inisiatif bersama. Ya, kita harus kolaborasi dengan anggota bursa, dengan SRO ya untuk terus ya. Dan juga kita ada EPK ya di tempatnya Bu Kiki ya. Itu kita terus kerjasama untuk balik lagi meningkatkan pendalaman pasar. Baik itu dari supply-nya maupun demand-nya gitu ya. Nah, ini adalah edukasi literasi ini terkait dengan yang demand-nya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon merangkap anggota Dewan Komisioner OJK telah berdiskusi bersama kami. Siap. Sukses dan terima kasih, Bapak. terima kasih ya.